Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi menjual kepada konsumen retail dan koperasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Lukman Ramadan, yang kedua Rike Hartini Agustin, yang ketiga Iska Luciana Mariantika, yang keempat M Agung Bahtiar, yang kelima Nuraina Lasmina, dan yang terakhir Vika Mahira. Untuk itu sebelum masuk ke presentasi, tonton dulu video yang satu ini, video motivasi. Selamat menyaksikan. Banyak dari kita yang mengenal sosok Steve Jobs sebagai tokoh kunci di balik suksesnya perusahaan Apple. Anggapan ini tentu nggak salah, karena memang sosok Steve Jobs sangat berpengaruh pada perkembangan perusahaan Apple. Tetapi, tahukah teman-teman, dalam merintis Apple, Steve Jobs tidak sendirian. Dia didampingi oleh sahabat dekatnya, seorang ahli komputer yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, bernama Steve Wozniak. Siapa sih sebenarnya Steve Wozniak? Adalah seorang ahli komputer yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1950 di San Jose, California, di mana sang ayah adalah seorang engineer di sebuah perusahaan pembuat pesawat. Sejak kecil nih, keinginannya menjadi seorang engineer sudah mulai terlihat karena dia sangat gemar dengan pelajaran matematika dan barang-barang elektronik. Saat menginjak kelas 5 di sekolah dasar, dia sempat membaca sebuah buku tentang radio. Fantastisnya, dia berhasil menciptakan sebuah radio transmitter miliknya sendiri, berbekal apa yang dia pelajari tadi. Dan pada usia 11 tahun, dia mendapatkan Blue Ribbon, sebuah penghargaan dalam sebuah pameran sains dan teknologi, karena karyanya yang mendesain angka-angka biner untuk sebuah komputer. Di akhir tahun 1960-an, dia melanjutkan studi di Universitas Colorado. Dilansir dari website peoplepill.com, dia dikeluarkan dari kampus itu karena meretas sistem komputer universitas. Nah, selanjutnya dia kemudian mendaftar ulang di perguruan tinggi De Anza sebelum akhirnya ditransfer ke Universitas Berkeley. Bagaimana Steve Wozniak turut andil memulai Apple? Singkat cerita, pada tahun 1970, Steve Wozniak bertemu dengan teman masa SMA-nya, yaitu Steve Jobs. Mereka berkolaborasi untuk membuat sebuah produk, yaitu sebuah kotak telepon yang dapat digunakan berkomunikasi jarak jauh secara gratis. Alat ini diberi nama Little Blue Box. Alat tersebut kemudian dijual kepada mahasiswa-mahasiswa lain dengan harga yang cukup lumayan, yaitu 150 US dollar. Selanjutnya, sebelum lulus kuliah, Steve Wozniak diterima bekerja di perusahaan HP sebagai full-time engineer. Sedangkan Steve Jobs bekerja untuk sebuah perusahaan komputer bernama Atari. Pada suatu hari, Steve Jobs diminta untuk membuat games oleh perusahaan tempat dia bekerja. Steve Jobs kemudian meminta sahabatnya itu, yaitu Steve Wozniak, yang memang sangat ahli di bidang hardware dan software komputer. Berkat keahlian Wozniak yang luar biasa, dia berhasil menciptakan sebuah games dalam waktu hanya 4 hari. Padahal nih, biasanya para software engineer di masa itu menyelesaikan sebuah program komputer dalam hitungan bulan. Singkat cerita, Wozniak berencana ikut serta dalam Homebrew Computer Club, semacam pameran yang memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memamerkan gagasan dan karya ilmiahnya. Selepas jam kerja, di setiap malam hari, dia merancang desain sebuah komputer pribadi. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan sebuah produk yang bermanfaat, bernilai tinggi, mudah digunakan, dan dengan harga yang terjangkau. Produk inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal Apple I, atau produk pertama dari Apple Computer. Pada suatu ketika, Steve Jobs berkesempatan melihat karya sahabatnya itu. Dia mengatakan bahwa karya ini adalah sebuah teknologi masa depan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pastinya sangat layak untuk dijual ke pasaran. Steve Jobs kemudian mengajak Wozniak untuk membuat sebuah perusahaan komputer. Wozniak awalnya ragu, terlebih dia masih berstatus sebagai karyawan di perusahaan HP. Dia juga tidak pernah membayangkan akan mengkomersialkan karyanya, apalagi menjadi seorang pengusaha, karena baginya menjadi seorang engineer adalah jalan hidup yang sudah ia pilih. Singkatnya nih, Steve Jobs melobi dan berhasil meyakinkan sahabatnya itu untuk mau membangun sebuah perusahaan. Akhirnya mereka berdua memulai Apple Computer di tahun 1976.
Steve Wozniak saat itu berperan sebagai engineer dan Steve Jobs lebih berperan dalam pemasaran produk. Pada tahun-tahun awal berdirinya Apple, Wozniak tercatat sebagai pencipta Apple I dan Apple II, serta dia adalah otak dari desain awal Macintosh yang booming di tahun 1984. Pada tahun 1981, Steve Wozniak mengalami sebuah kecelakaan pesawat. Beruntung nih, dia selamat dari peristiwa itu. Selepas tragedi kecelakaan itu, Wozniak melihat Apple sudah menjadi sebuah entitas bisnis. Dia kemudian merasa perlu mengembalikan jati dirinya sebagai seorang engineer. Dia kembali ke Universitas California di Berkeley untuk mendapatkan gelar sarjananya yang sempat tertunda karena kesibukannya di Apple. Kemudian pada tahun 1985, dia resmi keluar dan meninggalkan Apple Computer. Walaupun Wozniak bukan pencetus terciptanya komputer, dia tetap pantas dilabeli sebagai bapak komputer pribadi yang membawa komputer ke ukuran yang lebih kecil sehingga dapat dioperasikan di ruangan-ruangan kecil, baik rumah, perkantoran, ataupun tempat-tempat lainnya. Selain itu, dia juga inisiator yang membawa sebuah warna ke dalam sistem perangkat lunak sebuah komputer. Nah, dari cerita Steve Wozniak ini, setidaknya ada 5 hal nih yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, profesionalitas. Profesional didefinisikan sebagai seorang yang benar-benar ahli di bidang tertentu. Nah, Wozniak begitu ahli di bidang komputer. Dia mencintai hobinya dan mempelajari komputer dari berbagai referensi. Profesionalitasnya terbukti karena berhasil membuat karya-karya besar. Sebelum membuat komputer untuk Apple, dia bekerja di HP dan berhasil mendesain sebuah scientific kalkulator. Bahkan karena karyanya itu, saat dia berencana keluar dari HP untuk mendirikan Apple, permohonan pengunduran dirinya ditolak sebanyak 5 kali oleh para direksi. Kemudian yang kedua adalah confident atau percaya diri. Wozniak dalam sebuah wawancara mengatakan, membangun Apple Computer itu adalah seperti Anda menari di atas bintang. Kami tidak tahu apakah ini berhasil atau gagal, tetapi kami yakin bekerja keras dan terus bekerja lebih keras adalah kunci, dan yang paling penting, kami percaya diri bahwa kami akan sukses di masa mendatang. Padahal faktanya, kami tidak memiliki modal di rekening pribadi kami. Istilahnya, lebih baik memulai dulu, lalu percaya diri bahwa produkmu adalah produk yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, self-motivated. Wozniak memiliki motivasi yang kuat. Sejak kecil, dia sudah mengatakan ke orang tuanya bahwa dia akan membuat satu kesatuan komputer. Dalam berbagai wawancara, dia mengatakan bahwa dia tidak berorientasi pada profit. Dia bekerja dari hati dan lebih berorientasi pada kepuasan pribadi karena menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pelajaran yang keempat, bekerja dalam satu tim. Wozniak mampu menjalin kerjasama yang baik dengan Steve Jobs. Wozniak sadar bahwa engineer saja tidak cukup, melainkan dia perlu berkolaborasi dengan Steve Jobs yang kala itu lebih banyak berperan dalam hal pemasaran dan menjalin kerjasama dengan para investor. Selanjutnya, inovatif. Ketika ditanya mengapa Apple saat itu bisa mengalahkan Atari dan IBM yang merupakan raksasa perusahaan teknologi kala itu, Wozniak menjawab, sebuah inovasi. Bahwa saat itu Apple selangkah lebih maju dibanding kompetitornya, terutama saat merilis Apple II. Para kompetitornya tidak bisa menghasilkan warna di produk mereka. Produk mereka juga tidak bisa disambungkan dengan perangkat-perangkat lain, seperti floppy disk atau memori-memori tambahan. Oke semuanya, demikian dulu video kali ini. Matur tampiasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Matika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian retail. Pengertian retail adalah penjualan barang kepada pengguna akhir atau konsumen akhir. Maksud dari pengguna akhir atau konsumen akhir adalah barang dagangan yang dijual bukan untuk dijual kembali, tetapi untuk digunakan atau dikonsumsi oleh pembeli. Jadi, retail adalah usaha yang kegiatannya menjual barang dagangan kepada konsumen akhir baik melalui email, telepon, door to door, atau bahkan melalui mesin otomatis. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran retail. Strategi yang digunakan oleh pengusaha retail biasanya dengan memadukan unsur-unsur yang terdapat dalam bauran retail atau bisa disebut retailing mix. Bauran retail terdiri dari 6P, yaitu yang pertama penawaran produk, atau disebut produktif. Dalam bauran produk adalah segala sesuatu
yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi. Jadi, produk adalah suatu barang yang akan kita jual kepada pembeli untuk dikonsumsi. Yang kedua, ada strategi promosi atau strategi pemasaran. Strategi ini mencangkup pengiklanan, personal selling, hubungan masyarakat, dan publisitas publik serta promosi penjualan. Nah, di sini personal selling adalah suatu kegiatan promosi penjualan yang dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran retail. Nah, yang ketiga ada lokasi yang baik. Pemilihan lokasi yang baik merupakan keputusan yang penting karena lokasi merupakan komitmen sumber daya jangka panjang yang dapat mengurangi fleksibilitas masa depan, sehingga mereka dapat mempertahankan kelangsungan toko semula dan di masa yang akan datang. Yang keempat, ada harga-harga eceran. Nah, harga-harga eceran ini adalah penting untuk memahami bahwa tujuan puncak eceran adalah untuk menjual produk kepada konsumen dan bahwa harga merupakan hal penting dalam memastikan penjualan. Harga juga merupakan elemen kunci bagi strategi toko eceran dan memposisikan diri sebagai pengklasifikasi. Yang kelima, ada penampilan toko eceran. Penampilan toko eceran membantu menentukan citra toko dan memposisikan toko eceran dalam benak konsumen. Nah, elemen utama dalam menampilkan toko eceran adalah suasana atau ATM observe, yaitu kesan-kesal urusan yang disampaikan oleh tata letak fisik toko, dekorasi, dan lingkungan sekitarnya. Yang keenam, di sini ada personel dan pelayanan konsumen. Personel dan pelayanan konsumen merupakan aspek yang unik di bidang retail. Nah, meskipun kebanyakan penjualan eceran yang melibatkan hubungan khusus antara tenaga penjual dengan pelanggan, nah setidaknya berlangsung lama. Namun pelayanan yang baik bahkan merupakan hal yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan tentang materi fungsi dari retail. Retail adalah perusahaan yang fungsi utamanya menjual produk kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi maupun rumah tangga. Ada 8 fungsi dari retail, yaitu yang pertama, membeli dan menyimpan barang. Maksud dari membeli dan menyimpan barang di sini adalah memberi barang dari produsen dalam jumlah yang sangat besar untuk menyimpannya. Yang kedua, memindahkan hak milik barang tersebut kepada konsumen akhir. Barang dari perusahaan retail akan didistribusikan kepada konsumen akhir serta langsung memakai barang atau jasa. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai sifat dasar dan pemakaian barang tersebut dari retail yang berkomunikasi langsung dengan konsumen akhir atau penggunaan, maka dapat menyampaikan informasi langsung tentang sifat dan cara pemakaian barang. Yang keempat, memberikan kredit kepada konsumen dalam kasus tertentu. Yang kelima, memudahkan konsumen akhir untuk membeli barang, sebab retail beroperasi di lokasi yang sangat gampang dijangkau. Yang keenam, mempermudah konsumen dalam memilih produk yang diinginkan, sebab ada beragam produk yang pada pengecerannya. Yang ketujuh, memberikan layanan purna jual suatu produk tertentu dan ikut serta mengenai keluhan konsumen. Yang kedelapan, dalam situasi tertentu, perusahaan retail dapat memberikan barang dengan sistem kredit kepada konsumen sehingga pembayaran dapat dilakukan lebih mudah. Nah, itu adalah fungsi dari retail sendiri. Retail di sini tidak hanya menjual serangkaian brand,
tetapi juga menjual dirinya sendiri sebagai tujuan untuk menjual produknya. Konsumen mengambil keputusan kemana mereka berbelanja berdasarkan kualitas dan pengalaman belanja mereka, dan berdasarkan faktor-faktor retail seperti pilihan, seleksi, dan layanan. Hal itu pada gilirannya menjadi tujuan komunikasi pemasaran retail. Fungsi dasar bisnis retail dalam saluran pemasaran atau proses distribusi adalah sebagai perantara antara produsen atau pedagang besar dan pedagang yang lain dengan konsumen akhir. Namun, terdapat fungsi-fungsi lain yang tidak kalah pentingnya. Mengacu kepada pendapat, anggota saluran pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi utama. Yang pertama, informasi. Pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, serta pelaku dan kekuatan lain yang ada saat ini yang potensial dalam lingkungan pemasaran. Yang kedua, promosi. Pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif yang dirancang untuk menarik pelanggan pada penawaran tersebut. Yang ketiga, negosiasi. Usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Yang keempat, pemesanan. Komunikasi dari para anggota saluran pemasaran ke produsen mengenai minat untuk membeli. Yang kelima, pembiayaan. Perolehan dan pengalokasian dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada berbagai tingkatan saluran pemasaran. Yang keenam, pengambilan risiko. Penanggungan risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan saluran pemasaran tersebut. Yang ketujuh, pemilikan fisik. Kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah ke pelanggan akhir. Kedelapan, pembayaran. Pembeli membayar tagihan ke penjual lewat bank atau instansi keuangan lainnya. Kesembilan, hak milik. Transfer kepemilikan sebenarnya dari satu anggota atau orang yang organisasi atau orang lain. Fungsi-fungsinya di atas menunjukkan betapa pentingnya bisnis retail sebagai perantara dagang atau middleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Mahira Yuwanisa dengan NPM 1850618. Saya di sini akan memaparkan salah satu materi tentang pengertian korporasi. Korporasi adalah suatu perusahaan yang diakui secara hukum perdata. Korporasi berbentuk kumpulan organisasi profesi atau perusahaan yang berbadan hukum dan non-berbadan hukum. Keterlibatan orang yang tergabung dalam perseroan ini sama halnya dengan keterlibatan dalam perseorangan. Korporasi sering terlibat beberapa kasus yang melibatkan orang banyak. Hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan peraturan sejelas mungkin tentang tindakan yang akan dilakukan dalam mengatasi pelanggaran dalam sebuah korporasi. Menurut Sacipto Raharjo, korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum, sehingga mati hidupnya korporasi tergantung orang hukum yang berperan di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi koperasi. Fungsi koperasi yang pertama adalah sebagai patokan dari program menyeluruh strategi dari suatu perusahaan, yang dimana harus selalu sejalan dengan rencana perusahaan. Ini yang akan menjadi image yang dibuat perusahaan, sehingga harus mewarnai setiap strategi branding, marketing, ataupun public relation. Yang kedua, sebagai landasan dari sistem operasional suatu perusahaan. Seluruh personil harus mampu menghayati terutama ketika menjalankan operasional perusahaan. Yang ketiga, sebagai tiang dari jaringan yang baik bagi perusahaan. Jika perusahaan tersebut mempunyai image yang baik dan positif, perusahaan tersebut akan gampang mendapatkan partner, investor, atau pinjaman, dan mengurus perizinan. Yang keempat, alat jual dan promosi.
alat jual bagi perusahaan untuk produk-produk yang sekarang ada ataupun yang akan dikembangkan. Akan membuat konsumen percaya dan nyaman akan perusahaan itu dan percaya pula dengan produk yang dihasilkan. Yang kelima, strategi pemasaran koperasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang strategi pemasaran korporasi. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen korporasi, maka perlu dilakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas bisnis, yaitu melakukan kontak atau menghubungi konsumen korporasi. Hal ini perlu dilakukan dengan menanamkan proses aktivitas bisnis kepada wirausaha bahwa menghubungi konsumen korporasi harus melewati berbagai cara atau transaksi usaha. Caranya yaitu komunikasi lewat surat, menggunakan telepon dan memanfaatkan pertemuan dengan konsumen. 1. Komunikasi lewat surat. Korespondensi diperlukan dalam semua jenis penjualan. Semakin baik mutunya, semakin besar pula volume penjualan. Cara ini dikenal sebagai direct mail, yang merupakan cara penjualan yang sangat efektif dan berkembang. Yang kedua adalah menggunakan telepon. Dalam melakukan penjualan, maka aktivitas lain yang dapat menunjang proses penjualan korporasi adalah menggunakan telepon. Diperlukan keahlian untuk menjawab konsumen melalui telepon untuk bertemu atau membujuk konsumen. Oleh karena itu diperlukan menggunakan teknik bertelepon yang terlatih untuk mengadakan kontak, membuat janji pertemuan, dan menjual lewat telepon. Perlu teknik khusus sebagai wirausaha untuk menghubungi perusahaan, untuk membuat janji bertemu dan menawarkan produk. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Teknik mencairkan kekakuan. Untuk menghubungi calon konsumen, harus ada alasan untuk menelpon. Oleh karena itu, persiapan sangat penting dalam menghubungi calon konsumen. Yang kedua ada menjaga perhatian. Saat menghadapi konsumen, tunjukkan perhatian yang tulus. Tanyakan apa kabar, seakan jawab baik, terima kasih. Begitu berarti. Jika salah satu pihak membatasi waktu, misalnya 10 menit, usahakan tidak lebih kecuali bila mau meneruskannya. Yang ketiga ada memanfaatkan pertemuan sebesar-besarnya. Setelah berusaha memahami kebutuhan dan sasaran konsumen, kita bisa mulai merencanakan cara memanfaatkan waktu dengan mereka secara efektif dan menyampaikannya penawaran semenarik mungkin agar mereka tertarik. Dan yang keempat ada merencanakan pertemuan dengan konsumen. Setiap kontak dengan konsumen yang direncanakan dengan matang, cari lokasi yang netral, suasana formal membantu konsentrasi. Sebaliknya, suasana santai terkesan bukan bisnis. Tentukan sasaran dengan jelas. Apakah untuk menjual atau mengumpulkan data kebutuhan konsumen? Pastikan data dan angka mengenai produk kita dan pesaing. Yang kelima adalah mendengarkan konsumen. Biarkan konsumen mengatakan apa mereka butuhkan dan ajukan pertanyaan supaya yakin sebelum mengatakan apa yang kita tawarkan. Istilah teknis buat konsumen terpesona dengan menanyakan yang dapat membuat produk kita lebih menarik. Akhiri pertemuan dengan menawarkan hadiah kepada konsumen, walau kecil, agar mereka sebagai konsumen itu terasa nyaman dan mereka tertarik berbisnis dengan kita. Terima kasih. Terima kasih yang telah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah tingkah laku dari kelompok kami. Mohon dimaaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.